disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Pergeseran kerak bumi ini yang ditemukan melalui penelitian geologi di awal abad ke-20 dijelaskan oleh para ilmuwan sebagai berikut. Kerak dan bagian terluar dari magma dengan ketebalan sekitar 100 km terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat 6 lempengan utama dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun misalnya, Samudra Atlantik menjadi sedikit lebih lebar. Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini. Dalam ayat tersebut, Allah telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. Kini, ilmuwan modern juga menggunakan istilah continental drift atau gerakan mengapung dari benua untuk gerakan ini. Tidak dipertanyakan lagi, adalah salah satu keajaiban Al-Quran bahwa fakta ilmiah ini yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan telah dinyatakan dalam Al-Quran. Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid yang berarti besi, kita diberitahu sebagai berikut. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Kata anzalna yang berarti kami turunkan khusus digunakan untuk besi dalam ayat ini dapat diartikan secara kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Tapi ketika kita mempertimbangkan makna harfiah kata ini, yakni secara bendawi diturunkan dari langit, kita akan menyadari bahwa ayat ini memiliki keajaiban ilmiah yang sangat penting. Ini dikarenakan penemuan astronomi modern telah mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan